Sebagai tokoh adat dari negeri Hila khususnya dan Jazirah Lehitu pada umumnya, maka satu hal yang sangat menggelitik kami, satu hal yang sangat membuat telinga kami panas, itu adalah tudingan saudara Ridwan Marasabesi. Dia yang akan mengatakan bahwa dia akan mengajarkan Murad Ismail tentang etika. Kita tahu bahwa adat rohnya adalah adab, etika, norma. Sebagai orang yang berpijak di tanah itu, saya ingin sampaikan bahwa siapapun sebagai Ridwan Marasabesi yang mantan pemakai, kemudian mantan narapidana, bagaimana dia mau mengajarkan tentang etika sopan santun kepada saudara Murad Ismail? Sekali lagi saya ulangi, mantan pemakai, mantan narapidana, kenapa dia bisa begitu lantang menyatakan bahwa dia akan mengajarkan tentang etika? Ini sangat menggelitik, sangat mengganggu kami anak-anak adat. Murad Ismail adalah anak adat dari Lehitu. Bumi yang dipijak ini adalah tanah itu. Saya ulangi, tanah itu yang dipijak. Kalau dia berani mengatakan begitu, ada alasan apa? Dan kami akan mencari tahu di balik mana dia pun bersembunyi. Kami ingin menyampaikan bahwa kami semua ini, anak adat dari Jazirah Lehitu, tidak akan tinggal diam bila orang memporak-porandakan adat. Kalau orang memporak-porandakan adat, kami akan bergerak. Jangan coba-coba membangunkan kami yang diam. Orang diam belum tentu tidak berani. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Selamat kepada media. Nama saya adalah Samsudin Arif, mewakili tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Jazirah Lehitu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Maluku atas apa yang disampaikan, diungkapkan oleh Pak Murad Ismail yang sampai di telinga dan hati mereka yang rasanya terusik. Pertama-tama kami memohon maaf. Yang kedua, bahwa sesuai dari hasil laporan daripada saudara Ridwan Marasabesi, yang mana bahwa ungkapan yang dilontarkan oleh Pak Murad Ismail itu diungkapkan pada forum-forum resmi. Lalu ternyatanya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Murad Ismail itu pada forum, bukan pada forum resmi, tapi pada forum lepas. Sehingga apa yang disampaikan di laporan di Polda Maluku itu sama sekali tidak ada kebenarannya. Yang kedua, kenapa sehingga ungkapan itu bisa ada dari Pak Murad Ismail? Karena terkait dengan apa yang dituduhkan kepada Pak Murad Ismail menyangkut dana 5,1 miliar daripada pelaksanaan renovasi perumahan gubernur. Inilah ungkapan ini sudah masuk kepada media online. Bagaimana sehingga hari ini kalau kita menanyakan bahwa siapa yang memuat media online, tidak akan ada orang yang akan mengaku. Untuk itulah strategi yang dipakai oleh Pak Murad Ismail dengan mengatakan kalimat itu dengan sendirinya, bahwa laporan yang disampaikan oleh Pak Ridwan Marasabesi di Polda Maluku terungkap bahwa dia mengakui di dalam konferensi pers bahwa yang dimuat di media online adalah yang bersangkutan Ridwan Marasabesi. Inilah yang kami masyarakat Jazirah, tokoh masyarakat Jazirah, kami akan melaporkan saudara Ridwan kembali bahwa ini merupakan suatu proses pembohongan yang dia lakukan. Karena apa? Bahwa dana 5,1 miliar sampai sekarang pun belum ada realisasi. Hal ini digiring opininya seakan-akan untuk mematikan
karakter daripada Pak Murad Ismail. Untuk itulah kami masyarakat Jasira Lehi itu merasa bahwa kami datang ini karena keterpanggilan, bukan karena tendensi apa-apa. Kami datang ini tidak ada latar belakang sesuatu. Kami datang ini karena keterpanggilan, karena Murad Ismail adalah putra Jasira, sehingga kami terpanggil untuk menggaduhkan pengaduan di Polda. Saudara Ridwan Merasa Besi dalam konferensi persnya banyak mengatakan hal-hal yang tidak sewajarnya terhadap Pak Murad Ismail, yang menyangkut sampai hal-hal yang seakan-akan mau mengadu kekuatan dengan Pak Murad Ismail, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan bahwa dia ingin untuk mengajarkan etika dan adat kepada Murad Ismail. Sadar atau tidak sadar bahwa Ridwan Merasa Besi adalah salah satu narapidana daripada kasus. Apakah wajar kalau dia mengatakan kepada seorang jenderal untuk mengajar masalah etika? Itu sangat-sangat naif bagi dia. Itu yang kami lakukan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Murad Ismail itu tidak menyebutkan inisial siapapun, tapi Pak Murad Ismail hanya mengatakan bahwa siapa yang memuat di media online itu. Karena hari ini mau ditanyakan, tidak ada orang yang akan mengaku bahwa dia akan memuat berita itu ke media online. Untuk itulah strategi yang dipakai oleh Pak Murad Ismail sehingga terbongkar hari itu di Polda Maluku. Inilah yang kami akan melaporkan balik kepada Polda Maluku menyangkut Ridwan Merasa Besi ini, sehingga dia menggiring opini itu seakan-akan bahwa kemudian dia melaporkan ke Polda Maluku mengatasnamakan Partai Golkar. Sampai hari ini kita akan mengadukan ke Polda Maluku untuk menanyakan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas apa dia di DPD Golkar, karena punya legitimasi apa yang dia mengatakan bahwa dia adalah pengurus daripada DPD Golkar. Inilah yang nanti akan kami ajukan ke gugatan ke laporan ke Polda Maluku. Yang selanjutnya bahwa saudara Ridwan Merasa Besi telah menggiring opini yang sengaja atau tidak sengaja. Dia menggiring seakan-akan bahwa kasus yang terjadi, persoalan yang terjadi antara Murad Ismail ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang jelas yang sesudah dari apa yang terjadi. Ini adalah satu teknik politisasi daripada keadaan ini dalam konteks yang berbeda. Kami akan merilis ini dan kami akan masuk sebagai bahan bukti di Polda Maluku ini, karena bukti yang akan diminta oleh Polda Maluku itu yang akan kami sampaikan ke Polda Maluku itu. Yang selanjutnya bahwa kami tokoh masyarakat dan tokoh adat dan tokoh pemuda Jasira Lehi itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku ini untuk marilah kita sama-sama membantu pemerintah Provinsi Maluku untuk giat membangun Maluku ini dengan menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga jangan lagi ada hal-hal yang memfitnah dan ada hal-hal yang sengaja untuk membuat untuk mendiskriminasi seseorang. Kami masyarakat Jasira Lehi itu selama ini kami tetap memakai politik santun yang kami lakukan di Jasira ini. Kami Jasira membesarkan tokoh politik, tapi tidak pernah kami mengusik dia. Selama ini kami lakukan ini, kami tidak pernah mengusik itu. Inilah politik santun yang kami lakukan di Jasira itu. Tapi hari ini bahwa masyarakat Jasira Lehi itu sudah banyak memberikan kontribusi kepada Golkar ini. Justru karena itulah kami masyarakat Jasira Lehi itu, tokoh masyarakat Jasira Lehi itu meminta kepada DPD Golkar untuk mengevaluasi saudara Ridwan Merasa Besi, karena dia adalah salah satu tokoh politik yang tidak wajar untuk dipakai sebagai pengurus di DPD Golkar. Karena ke depan citra daripada Golkar itu sendiri akan makin hayu, makin menurun karena ulah daripada saudara Ridwan Merasa Besi. Demikianlah apa yang saya sampaikan, bahwa
Kami hari ini, kami masyarakat Jasira, kami telah diajak oleh Partai Golkar yang selama ini kami memakai pola politik santun. Tapi insya Allah ke depannya kami masyarakat Jasira akan sadar dan kami tidak akan sia-sia untuk membesarkan mereka, dan kami akan melawan sampai manapun. Inilah yang akan kami lakukan di Jasira. Itu mungkin itu saja.